Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah di sebuah hari kini di tanggal 4 Syawal 4 balik 40 Hijriah ko kembali kita bisa beribadah di rumah Allah, melaksanakan ibadah subuh dan rangkaian-rangkaian ibadah setelahnya. Kata Nabi, man shalla al-ghadata fi jama'ati atau man shalla subha fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn kana lahu ajrun ka ajri al-haji al-mu'tamir tamah. Siapa yang melakukan salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di tempat salat, dia duduk di masjid, dia duduk di musalla, tidak keluar dari tempat dia salat sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang disebutkan oleh Nabi tadi bisa kita laksanakan, mulai dari salat subuh berjamaah, kemudian duduk tidak pulang sambil berzikir kepada Allah, karena pengajian awal termasuk bahagian dari zikir, mengingatkan kita kepada Allah sampai syuruk. Dalam ketika sampai waktu pelaksanaan salat syuruk atau salat sunat isyraq, kita lanjut dengan melaksanakan salat tersebut 2 rakaat. InsyaAllah pahalanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Jadi bersabar waktu dua Bapak Ibu sampai kira-kira jam 6:30 kurang 5. Lepas balik 2 waktu maghrib, berarti
salat sunat isyraq itu jam 6.22 atau 25. Dan jangan lupa ditutup sebelum pulang dengan salat sunat syuruk 2 rakaat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Bapak Ibu. Dah selesai kita melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang acok kita dengar, acok sampaikan, dibacakan oleh para ustaz-ustaz kita selama bulan Ramadan. Ayat yang mungkin kita pula hafal. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi buah dari puasa yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya itu Bapak Ibu adalah ketakwaan kepada Allah. Buah dari takwa itu salah satunya adalah istiqamah. Jadi kata Imam Ibn Rajab dalam salah satu kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau sampaikan, inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'dah. Di antara tanda-tanda diterimanya amal kebaikan itu, diterimanya amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kata beliau, yaitu melanjutkan amal kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu di bulan-bulan setelah Ramadan. Ibadah puasa kita di bulan Ramadan, alhamdulillah selesai 29-30 hari. Maka jangan berhenti di situ saja. Ada puasa-puasa lain yang menunggu awak. Contohnya puasa Syawal, puasa 6 bulan Syawal. Man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri, kata Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti, dia tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa setahun penuh. Dianalisalah oleh ulama kok bisa puasa dan nanam ko, ya setelah dikerjakan Ramadan ditambah dan nanam, kemudian seperti puasa setahun. Nah, dalilnya wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Dalam setahun ada lebih kurang 360 harian, 365 lebih kurang. Puasa awak sebulan 30 hari kali 10 berapa? 300. Puasa 6 hari bulan Syawal kali 10 60. Nah, 360. Berarti disitulah kenapa kok Nabi menyampaikan puasa 6 itu ya setelah melakukan puasa Ramadan ditambah dengan puasa 6, maka pahalanya seperti orang puasa sepanjang tahun. Nah, jadi tetapkanlah harinya ke Bapak Ibu, bisa kita melakukan puasa 6. Terserah mau dari awal bulan, dicicil seketik-seketik bulan, diborong di akhir bulan, pokoknya 6 hari bulan Syawal. Bahkan untuk kita yang keadaan sakit dan berhalangan, yang ada uzur syar'i selama Ramadan punya hutang puasa, bisa langsung diniatkan membayar hutang puasanya itu di puasa 6. Sayang Allah kawan. Jadi yang punya hutang puasa sesuai bulan Syawal, niatkan ketika puasa 6 tu
puasa qada. Bagi ibu-ibu nak berhutang atau siapa pun kita berhutang puasa, ketika puasa 6 bulan Syawal itu niatkan puasa qada. Kalau memang rasa-rasa itulah hari terbaik untuk awak. Oh lalu awak puasa 6 ustaz, lah masuk di situ. Ketika kita meniatkan puasa qada, puasa 6 lah masuk di sini. Oh ustaz, puasa buat hari Senin dan hari Kamis selama sebulan tu dalam mana mari dapat puasa Senin Kamis dapat. Itu sayangnya Allah kawan. Satu amalan dikerjakan taborong sadonya. Puasa qada lunas hutang, puasa 6 dapat pahala, puasa Senin Kamis dapat pula pahala. Jadi jangan lupa Bapak Ibu lanjutkan amal-amal kebaikan awak. Selama bulan Ramadan khatam kita Quran. 2 Ramadan baca Quran. Jangan menunggu Ramadan tahun besok tu kan dibaca Quran. Bulan Ramadan ringan tangan kita mengaruk saku berinfak bersedekah. Nah bulan Syawal ko dan bulan yang lain ringan pula hendaknya tangan kita berinfak bersedekah dan seterusnya. Apa saja amal kebaikan berusaha kita di bulan Ramadan melakukannya, ikhtiarkan pula setelah Ramadan ko tetap dijaga pelaksanaan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjut kajian kita seperti biasa di setiap Sabtu kita mengkaji hadis-hadis Nabi, khususnya yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pembahasan awak kini Bapak Ibu tentang bahasan tentang kitab Hamdillahi Ta'ala wa syukri, memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya. Ibu bawa jilid 2. Tentang memuji Allah, cari situ. Memuji dan bersyukur kepada Allah. Memuji dan bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang telah Dia berikan kepadamu, la tuhsuha, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sesuatu yang tidak bisa dihitung Bapak Ibu karenanya sangat banyak. Piti di dompet bisa dihitung Bapak Ibu? Bisa. Karena dompet itu terbatas kadangnya. Tak ada orang dompetnya sedang surau kada. Ya, keteknya. Jadi barang isi dompet bisa dihitung. Menyimpan ameh ibu di rumah ni bisa dihitung barang gramnya. Baik, kalau sampai 85 lah wajib zakat. Bisa dihitung. Punya kita kendaraan bisa dihitung? Bisa. Karena sifatnya terbatas. Tapi sesuatu yang tidak ada batasnya tidak bisa dihitung walaupun dengan alat paling canggih sekalipun. Itulah nikmat Allah. Oh bisanya Ustaz boleh hitung tu nikmat Allah kamu rumah, alai auto, alai anak, istri, kerabat. Ada catatannya dia bu. Itu baru sebahagian kecil. Bapak Ibu, sesuatu yang kadang dak awak anggap nikmat tapi sebenarnya itu nikmat, dan kita tak banyak orang yang kurang bersyukuri. Contoh nikmat, mohon maaf ya, buang angin. Nikmat tak buang angin? Nikmat tak buang angin?
Awak dek tak merasa itu nikmat kerana awak lancar-lancar sembuh. Walaupun banduk-anduk juga. Nikmat tu. Tapi cuba ada orang yang tak namuh buang angin. Hujan-hujannya kemari bawa. Masakit. Sekian puluh juta tu operasinya tu. Hanya cuma tu apa? Mengeluarkan angin dan selama kau keluar tapi tambeknya. Operasi. Keluar angin. Bernafas awak kini ke? Lancar nafas awak. Lancar. Nikmat Allah. Tapi ada tak kita hitung bapak-bapak ibu-ibu barang nilai udara oksigen yang Allah hadiah ke kita untuk bernafas. Bapak ibu supaya awak ke rumah sakit terbaring seseorang di IGD atau di ruang-ruang rumah sakit itu atau di ICU-nya. Kemudian nampak di kita di samping tempat tidurnya itu tabung gas. Tapi tabung gas bukan untuk masak nasi goreng. Mantuk tabung gas ya. Tapi tabungnya isinya oksigen. Untuk oksigen tu membantu kelancaran nafasnya. Pertanyaannya, gratiskah itu di rumah sakit? Gratis? Tak tanggung gadang biayanya kalau pakai oksigen tu. Kalau dipakai itu tiap hari, apalagi bagi orang yang tak mengikuti BPJS, tak ada jaminan kesihatan yang diikutinya melalui BPJS itu, indak tanggung biaya yang dikeluarkan hanya untuk tabung oksigen yang dipakai sehari-hari bagi pasien. Itu lewat itu tu. Tak bisa dihitung. Bisa mengedip mata awak bapak ibu kini samini awak duduk barang mengedip mata. Nikmat atau tidak? Cuba bu jalan sama mata ibu selama sejam. Model mata ikan. Tersiksa tak gitu? Tersiksa tapi mengedipnya terbuka, mengedip terbuka. Model itu nikmat Allah. Lagi kita hitung tu tidak terhitung. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya secara rinci. Nah, karena luar biasanya nikmat Allah ke Bapak Ibu, maka tugas kita sebagai hamba adalah memuja dan bersyukur, memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur. Yang dimaksud dengan alhamdu memuji, kata ulama kita, wasafahu bil mahamidi wal kamalati wa tanzihuhu an kulli ma yunafi dhalika wa yudaduhu. Mensifati Allah dengan yang baik-baik, dengan hal yang terpuji, dengan hal yang sempurna, dan menjauhkan menyifati Allah dengan sesuatu yang menafikan dan berlawanan dengan hal itu. Artinya memuji awak ke Allah tu Bapak Ibu, kerana Allah kaulah pemilik kesempurnaan dan kebaikan yang tidak ada batas. Ya, memuji gitu ke Allah. Anan dibuat oleh Allah, ditakdirkan untuk Allah sadonyo elok, walaupun nampak di orang buruk. Sakit kita Bapak Ibu, elok nak tu awak? Kalau cara pandang kita, cara pandang duniawi, mungkin tak nampak elok. Kalau kalau ustaz tak bisa ambil kerja, tak bisa ambil kerja, tak ada penghasilan, tak bisa duit ambil je keluarga ambil. Tapi kalau dipahami dengan kacamata iman, kacamata yang benar dari sisi keimanan,
bahwasanya sakit itu sebagai sarana pembersihan dosa-dosa kita, maka kita akan menganggap sakit yang awalnya kita anggap buruk, kita akan memuji Allah, karena dengan itu Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah akan angkat derajat Allah. Jadi mensifati Allah dengan sesuatu yang baik-baik, dengan sesuatu yang sempurna, dan menjauhkan diri dari mensifati Allah dari sesuatu yang berlawanan dengan kesempurnaan dan kebaikan Allah. Contoh, ada orang mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tidak adil Allah kepada Ustaz. Bagus adil. Yo tetangga bo kayu tonyo samula jumlah anak. Rumahnya rancak sanam tiok sebentar pergi umrah, tiok sebentar jalan-jalan ke luar negeri. Kalau ambo pania mencari pitih, kalau nyo pania mabian pitih. Ada orang ko Bapak Ibu, kalau awak pania cari pitih, kalau nyo pania mabian pitih, saking banyaknya. Balu kadia tu Ustaz, ambo miskin, tak ada punya kendaraan, susah hidupnya. Jadi dalam pandangan orang ko Bapak Ibu, dan dia tu sama banyak sama ratu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Yang adil itu adalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing, yang Allah yang lebih tahu para kebutuhan awak. Konya berulang-ulang kita sampaikan tentang konsep adil. Kau sederhana saja. Awak punya anak berlimu Bapak Ibu. Seorang TK, di SD, SMP, SMA, kuliah. 5 TK, SD, SMP, SMA, kuliah. 5 orang. Dan kita sebagai ayah magi anak ke belanja tiap hari. Kanonnya sekolah. Nah, adakah kira-kira Bapak Ibu, misalnya di Samuratuan belanja anak kau, dia gaya 5,000 surah. Nah, Ibu, dia gaya 5,000, nanti TK 5,000, SD 5,000, kemudian SMP 5,000, SMA 5,000, kuliah 5,000 hadiah. Kecil ayah magi hadiah gua. Kalau sado kalian 5,000 sekolah gua, ayah lagi 5,000 sadonya. Iya hadiah ayah itu. Kenapa? Kebutuhannya berbeda. 5,000 untuk anak TK itu lebih-lebih. Anu tidak perlu lanjut sekolahnya dah. Pai sekolah dijapui dan tan pulau di sekolah adalah snacknya. Sekolah 2 jam 3 jamnya. Tak berlanjut, nak salahnya di sekolah dah. Kalau anak SD 5,000 lah cukup. Anak SMP 5,000 mulai kurang. Karena lu nongkos nilai. Kalau ni ojek, lu nongkos ojeknya lain. Alun fotokopi segala macam. Nah SMA semakin kurang. Dan kuliah jauh kurang. Kecil anak kuliah ya. Bak kok 5,000 ayah lagi ya. 5,000. Padahal alun fotokopinya lah, alun beg tugasnya lah, alun niko, alun itunya lah. Lalu bang, paling tak 20,000 lah sehari ya. Baru dia. Kenapa? Sesuai porsi. Nah begitu juga Allah ke Bapak Ibu. Allah nan tahu tentang awak. Allah nan tahu tentang awak. Hamba moko kisah Allah. Ku ambo kayuan nanti hilang syukur. Allah Nabi tahu. Ada Qarun Bapak Ibu. Qarun tu ketika beliau susah hidup, jadi pengikut Nabi Musa yang setia. Tak tanggung syukurnya, tanggung taatnya, tanggung nakik Nabi Musa. Ketikanya meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah ke Allah supaya Allah jadikan hamba orang kaya. Kecil Nabi Musa, Qarun, mereka sajalah engkau. Seolah Nabi Allah berikan ilham ke Nabi Musa. Qarun ko dia agih kayu ko bahayun. Tapi ya kecil Qarun doakan jualah supaya bo kayu. Akhirnya Nabi Musa doakan. Kemudian yang terjadi Qarun bansua kemudian menjadi orang paling kaya di Mesir. Lah bansuan pula meninggalkan Nabi Musa.
bahkan ujung-ujungnya menjadi musuh Nabi Musa kerana menjadi kawan Fir'aun saat itu. Jadi indah ada keputusan Allah yang tidak adil kalau awak pahami dengan sebaik-baik. Jadi bersyukur, memuji Allah tu mensifati Allah dengan nan elok-elok. Hindari mensifati Allah dengan nan buruk-buruk apa ya. Ya. Kemudian Allah menyuruh kita dan ikut dicontohkan oleh Nabi memuji Allah di saat suka, di saat duka. Dapat zakat awak, alhamdulillah. Dapat apa zakat tahun kini, bisa aja pembeli baju raya ambo dan anak-anak ambo, alhamdulillah. Tiko sanam. Dapat THR, alhamdulillah. Dapat je THR, turun je THR kini, bisa pembeli kuih raya guys, bisa ke mencat-cat rumah, orang banyak ke bertamu ke rumah. Bersyukur kerana sanam. Alhamdulillah, ada orang nak membarakat nambo umrah, laiko bana keinginan nambo dari dulu. Ambo nambuan segitik demi segitik, dak je terkumpul. Alhamdulillah, ada orang membarakat nambo umrah, kerana sanang. Makanya ketika senang dipuji Allah, dipuji Allah itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang dengannya, dengan nikmatnya menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan. Ikut cara Nabi memuji Allah ketika dalam masa-masa sana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetapi Bapak Ibu, Nabi pun memuji Allah di saat duka, saat beliau susah, di saat diuji dengan kesulitan. Baca beliau memuji alhamdulillahi ala kulli halin. Ya. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Jadi kalau ada kita sakit, bertanya orang kawak, "Babu, kok lama saya nampak lameh saya?" Itulah. Lah 2 hari kalau sakit-sakit sepinggang. Lah 2 hari kalau balik sekepala. Jadi itu sabut dulu, kecian dulu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun, sakit pun awak puji Allah. Kalau memuji Allah di saat senang dan susah tak? Tapi memuji Allah di saat sulit, itu baru susah. Orang yang sering memuji Allah Bapak Ibu akan hilanglah keluh kesahnya, akan bisa meminimalisir mengeluh, mengadu, tidak menikmati hidupnya dengan sebaik-baik. Maka tugas kita memuji Allah dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka sekalipun. Nanti itu akan ada hadis khususnya tentang itu. Nah kemudian nan kedua syukur. Kalau tadi memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua syukur. Syukur itu didefinisikan oleh sebagian ulama kita adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Mentaati yang memberikan nikmat. Siapa yang bagi kita nikmat Bapak Ibu? Allah. Al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Berusaha, berikhtiar sebaik mungkin bagaimana mentaati yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur, sebenarnya syukur itu. Syukur itu ada 3. Yang pertama syukur hati. Yang kedua syukur lisan. Yang ketiga syukur amal perbuatan. Syukur hati itu syukur mengakui nikmat itu sumbernya dari Allah.
Bukan dek kerana hebatnya awak, bukan dek kerana kuatnya awak, bukan kerana ilmu kita nan hebat segala macam, tidak. Tapi sadonyo dek karunia Allah. Kalau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nikmat yang beliau tak punya Bapak Ibu. Beliau nabi yo, rajo yo, orang kaya yo, bisa memerintahkan angin, beliau kendarai angin. Bisa beliau perintah jin, bahasa-bahasa binatang beliau paham. Kata Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat itu, hadza min fadli rabbi. Ini semua karena karunia dari Tuhan. Jadi ketika dapat nikmat jangan lupa baca alhamdulillah. Masalah baladang kita Bapak Ibu, alhamdulillah rancak lado. Tapi lo lado 150,000 lo sekilo. Weh, Masya Allah ya. Yang biasanya penerima zakat langsung menjadi orang berzakat. Karena kebetulan buat sawah lawe, tanam ladu sadunya dapat lo lado mahal. Maka tugas awak jangan kecen kalau orang tanya dia yo rancak lado ibu yo. Itulah saja abu pakai pupuk ni tua. Saja ambo tahu ilmu tentang tua. Saja ambo mempraktekkan tentang praktek menanam lado mereka itu, ayo rancak lado. Tunggu dulu, jangan itu sabui. Sabui dulu alhamdulillah. Allah puji dulu. Kenapa? Karena kalau bukan nikmat yang Allah hadiahkan kau, tak bisa kita melakukan yang disabui tadi. Kalau tak diagi rasaki pitih lagi bisa membeli pupuk je racun tu. Tak. Kalau tak disihatkan badan lagi bisa menanam lado tu. Tak bisa. Kalau tak diluangkan waktu sibuk dengan masalah lagi bisa mempelajari ilmu cara cari nanam lado. Tidak. Ujung-ujungnya balian kau. Beda jo Karun tadi. Karun haratonya banyak luar biasa. Ceknya innama utituhu ala ilmin indi. Satu harato na nampo dapean kini ko de ilmu ambo. Dupo kau. Pada dulunya ngecek ke Musa, ya Musa, tolong berdoa ke Allah supaya Allah memberikan kekayaan kamu. Tapi setelah kayo lupa ke Allah. Nauzubillahi min. Yang kedua, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ko syukur yang sebenar syukur itu, yaitu memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nikmat apa sih? Dia nikmat harta jadi orang kaya awak, maka syukurnya orang kaya adalah hartanya tu memanfaatkan untuk kebaikan. Untuk berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, seterusnya. Dia ilmu. Ilmu kita, dengan ilmu itulah sebarkan manfaat di tengah masyarakat dengan ilmu yang kita miliki. Pokoknya apa saja? Syukur yang sebenar syukur itu memanfaatkan nikmat yang Allah hadiahkan dalam rangka ketaatan kau. Itu yang sebenar syukur. Nah, Bapak dan Ibu, ada syukur, ada kufur. Kalau syukur tadi, nikmat yang diagih pakai untuk taat kau. Sedangkan kufur, nikmat diagih tapi nikmat tu nak dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Diagih harta tapi hanya untuk kesenangan pribadi, kesenangan keluarga. Heboh berita beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ada sekelompok orang korupsi. Dek korupsi itu kerugian negara 271 triliun. Nah, berapa pitihnya tu? Kalau dibalian bakso berapa dapat? 271 triliun.
Kalau awak punya piti 271 triliun tu Bapak Ibu, dipakai pengeluaran 1 miliar satu hari, 700 tahun baru habis. Saking banyak kerugian negara, ada korupsi. Makanya orang korupsi go susah pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena melibatkan banyak orang. Syarat taubat itu apa? Syarat taubat kalau berhubungan dengan Allah dosanya tidak terlalu susah taubatnya orang. Menyesal, minta ampun, berjanji nak mengulangi. Itu saja. Tapi kalau berdosa ke manusia, minta ridho manusia tadi. Korupsi seseorang Bapak Ibu berdampak kepada 1000 orang. Kalau tidak ridho orang ciek dengan 1000 tu, tuntutnya di akhirat. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat itu untuk taat ke Allah. Walaupun dia kalau jujur awak kata kan, dan korupsi 271 triliun itu rata-rata bukan orang Islam. Nah, dalam ngecek itu umat Islam di Indonesia banyak, tapi banyak dan korupsi. Hati-hati kalimat itu. Ya memang banyak orang Islam korupsi. Karena memang di Indonesia mayoritas Islam. Tapi harus kita ketahui Bapak Ibu, orang agama lain punya segetik nampak, tapi nak segetik itu tak tangguang korupsinya. Tangguang korupsi. Artinya bahawa tidak elok kau nak memandang agama. Dan Islam ada buat tidak elok, dan Kristen banyak yang tak buat elok, orang Hindu, Buddha segala macam. Artinya orang yang membuat tidak elok kau kerana imanlah tercampur dalam hatinya. Kufur nikmat. Makanya berusaha kita Bapak Ibu, bagaimana nikmat yang Allah berikan ke kita betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan. Kita lanjut hadis. Kalau ayat-ayat tu ada ayat fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Kemudian firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Yakinlah Bapak Ibu, kalau awak bersyukur, pasti ditambah nikmat oleh Allah. Karena itu janji Allah sendiri. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Kemudian firman Allah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan doa akhir dan doa mereka adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahaini min khamrin wa labanin فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi ketika perjalanan Isra Mi'raj beliau, ketika beliau berada di Baitul Maqdis di Palestina, maka dihidangkan kepada beliau 2 buah gelas. Satu berisi khamar, minuman keras, satu berisi susu. Kemudian Nabi memandangi keduanya dan beliau mengambil dan meminum susu. Maka Jibril alaihissalam berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu dengan kesucian. Kalau seandainya engkau mengambil khamar, meminum khamar, maka umatmu akan tersesat. Jadi Bapak Ibu, ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis. Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke atas langit. Perjalanan 1 malam. Nah, ketika Nabi singgah di Baitul Maqdis itu, Jibril menghidangkan 2 galih.
Ya, yang menghidangkan jamuan ku Jibril. Yang satu galai isinya khamar, yang satu galai isinya susu. Ujian untuk Nabi. Mana kira pilih oleh Muhammad? Nabi pandang-pandangilah galai ku. Cik khamar dan cik susu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah sehingga beliau lebih memilih susu dan itu yang beliau minum dan beliau tinggalkan khamr. Cik Jibril, segala puji bagi Allah yang telah memberikanmu hidayah kepada kesucian, kepada fitrah, sehingga engkau mengambil susu. Kalau seandainya khamar yang kau ambil wahai Muhammad, maka umatmu akan tersesat. Makanya dihalalkan susu untuk awak, diharamkan khamar. Lai ya kita Bapak Ibu, yang pertama kita minum kan tak nasi goreng kita makan, bukan bubur pisang, tapi apa? ASI. Bahkan dianjurkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya 6 bulan bu ya, ASI eksklusif. Tidak ada yang dimakan oleh bayi kecuali ASI ibunya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang terbaik dibandingkan dengan air susu ibu itu sendiri untuk bayi, terutama umur 1 sampai 6 bulan. Bahkan ada cerita di media sosial Bapak Ibu, hati-hati menyuapkan bayi dengan makanan yang lain di fase-fase 1 sampai 6 bulan itu. Ada kasus seorang ibu punya anak masih kecil, dan nyo anak ko dia suah pula oleh nenek, oleh ibu dari si ibu bayi ko, nenek bayi ko. Nah, yang terjadi tanpa sepengetahuan dari si ibu, nah nenek ko diam-diam nyusuan entah pisang atau apa. Pokoknya selain susu lah, selain ASI. Lalu beberapa saat setelah itu membiru badan bayi, membiru. Kemudian akhirnya dibawa lah ke rumah sakit. Kemudian setelah rumah sakit dirawat, kemudian ada cek dokter, ada ndak bayi ko diagih makanan lain. Kecik si ibu nak ada dokter bagi ASI, pasti lagi ko makanan lain. Akhirnya si nenek lah mengaku, ya dokter, si bayi ko menangis saya terang ada buang biar pisang atau apa lah persoalan. Karena parutnya ada menyesuaikan tak menerima itu. Oh Ustaz, orang gaib kita dulu biasa semenyuan-nyuan pisangnya. Mana tahu? Sesuatu yang biasa alun tentu elok. Kena bisa jadi itu nikmat Allah sehingga tak ada terjadi apa-apa walaupun kita dulu suapkan yang lain. Makanya memang aksi eksklusif itu sesuatu yang dianjurkan oleh dunia kedokteran ini. Fitrah manusia awalnya datang ke dunia, yang menjadi makanannya adalah yang rata-rata manusia adalah yaitu air susu ibunya sendiri. Binatang mulai tulah, binatang mamalia, mulai kambing, jawi, kabau segala macam. Lainnya air minum Bapak Ibu, susu induanya. Jadi fitrah kata malaikat Jibril, kesucian. Kalau seandainya engkau ambil khamar wahai Muhammad, ghawat umatuk, tersesat umatmu. Kenapa? Menjadi contoh bagi umat kau nanti. Nabi awak saya minum khamar masa awak indah. Yang terjadi maka rusaklah umat Muhammad. Kenapa? Kerana khamar ko merusak sadonya. Merusak jaringan otak, merusak kesehatan, merusak ginjal segala macam. Bahkan ada kisah Bapak Ibu, setan menggoda seorang ahli ibadah. Baca menggodanya. Pertama,
disuruh memperkosa orang, tak mau. Yang kedua, disuruh membunuh orang, tak mau. Yang ketiga, kalau mau itu, aku salah sedikit ya. Aku khamar sedikit jadi, setaguk jadi. Kemudian yang ambil khamar tadi, yang minum. Lalu yang terjadi, dia minum mabuk. Kemudian mabuk, kemudian karena hilang kesadaran, nyo perkosalah seorang perempuan. Kemudian nyo perkosa seorang perempuan, kemudian akhirnya perempuan gua hamil. Takut orang tahu kalau nyo lah memperkosa anak perusigo, orang melahirkan anak, akhirnya nyo ambil pisau nyo bunuh ibu si bayi. Kemudian yang terjadi, ketika orang tahu nyo membunuh si bayi ko, si ibu bayi ko, diseret lah nyo, kemudian kari hukum mati. Datanglah iblis setan yang nyo ceria. Oi fulan, ingin kau selamat? Ingin? Baca ronyo. Kecekkanlah ambo keluar dari agama Islam. Yo ambo keluar dari agama Islam. Ketika nyo mengucapkan itu, nyo dicabut nyawa oleh Allah. Mati dalam keadaan kafir, padahal awalnya ahli ibadah. Gara-gara itu khamar, tersesat. Kemudian dari hadis kedua, Jibril memuji Allah, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu dengan kesucian, dengan fitrah. Apa pelajarannya di situ Bapak Ibu? Nikmat yang paling harus kita syukuri bukan nikmat-nikmat dunia itu. Yang paling harus kita syukuri tentu, tapi yang paling tingkatan teratas adalah yaitu nikmat Islam, hidayah. Masih mudah kita melakukan salat, masih ringan bisa kita baca Quran. Masih mampu terangkat tangan kita berdoa ke Allah hidayah. Jadi hilangkan dalam pikiran kita yang namanya nikmat itu adalah duniawi saja. Bahkan nikmat paling kadang itu adalah ketika Allah masih berikan hidayah. Makanya doa cocok ulang-ulang ke Bapak Ibu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa pahami, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkanlah kami rahmat, kasih sayang dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi anugerah. Berdoa kita, ya Allah palingkan hati kami setelah engkau bagi petunjuk. Artinya ketika kita kinilah berusaha dalam jalan ketaatan, berdoa taruh ke Allah Bapak Ibu, dan sampai dipalingkan hati awak sehingga berubah jalan menjadi orang pelaku maksiat. Tiap semayang kita baca Al-Fatihah, tiap Al-Fatihah itu dibaca ihdinas siratan, tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya apa? Istiqamahkan kami dalam jalan ketaatan kepada Allah. Tiap selesai salat, Nabi pernah memacik tangan Muaz bin Jabal. Kecik Nabi sambil memacik tangan Muaz, ya Muaz, qul fi kulli duburi salat. Wahai Muaz, setiap engkau selesai salat, maka bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah. Minta tolong awak ke Allah dalam hal apa? Tiga. Ala dzikrika, supaya kami bisa senantiasa mengingat, wa syukrika, senantiasa bisa mensyukuri nikmat-Mu, wa ala ta'atika, senantiasa bisa wa husni ibadatik, senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu.
Tak tolong supaya Allah tolong kita, supaya bisa mengingat Allah darui, supaya bisa bersyukur ke Allah darui, supaya bisa beribadah kepada Allah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan, beribadah kepada Tuhan sampai datang kematian kepadamu. Jadi syukur kita Bapak Ibu, syukuri nikmat Islam. Pacaronyo jago akidah. Jangan lakukan hal-hal yang bisa merusak akidah. Apalagi ketika awak sakit. Sakit itu kan ujian Allah. Ada orang yang terlalu mudah putus asa, diuji dengan sakit, kemudian memilih cara-cara pengobatan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Dia datang ke seseorang payah berubah, kecil orang nama ubah itu, kau ubahnya, tu mandi juaya tujuh musajid, juaya semua tujuh musajid, carilah tu, di mana musajidnya? Salah. Payahlah ke masjid Jami' Pekan Senayan, Masjid Mubarak di Kota Tua, payahlah ke Gua Rendah, payahlah Gua Tinggi, Padang Luar, Sungai Tanang. Pokoknya cari ayat tujuh masjid. Kampung di kumpulan dalam membe kemudian mandi. Yo Ustaz, sehatnya Ustaz. Ingat Bapak Ibu, setan itu bisa menyesatkan awak dengan cara seperti itu. Laba ube ambo ke rumah sakit Ustaz, laba ube ambo ke segala macam. Yo sehatnya jua ia tujuh semua surau tu nyo. Ingat, kalau caranya awalnya tidak sesuai dengan petunjuk syariat, itu bukan nikmat, tapi itu namanya ujian dari Allah. Jadi hidayah Islam jago terus, jangan dikotori dengan kesyirikan. Kemudian hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah juga, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta'. Hadisun hasan rawahu Abu Daud wa ghairuh. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia terputus keberkahan, kurang berkah. Makanya ketika ustaz-ustaz, khatib-khatib berceramah, pasti mulai dulu dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Atau innal hamdalillah. Dimulai dengan alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah kau dalam keadaan-keadaan tertentu Bapak Ibu lah terwakilkan dengan bismillah. Contoh, kemakan awak baca bismillah. Kamu ngerajukan sesuatu nan elo, awali dengan bismillah. Jadi segala sesuatu yang tidak diiringi dengan mengingat Allah terlebih dahulu, apakah itu dengan kalimat bismillah tadi atau dengan kalimat alhamdulillah, maka kata Nabi fahuwa aqta, kurang keberkahan. Mudah-mudahan terjadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dua hadis yang bisa kita bahas kini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis ketiga dan hadis nan kampik. Karena waktu salat sunat syuruk kita lah masuklah jam 6.26. Kita tutup pertemuan kita di subuh hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantakan tu ada boleh jago.